Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandanu Darmana dari kelas 11 Perhotelan 2, ingin membuat video tentang renang gaya dada. Jadi renang gaya dada adalah salah satu dari 4 gaya utama dalam renang, selain gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Gaya dada sering disebut juga sebagai gaya katak karena gerakannya menyerupai katak yang sedang berenang di air. Gaya ini adalah salah satu gaya yang paling tua dalam sejarah renang dan masih sangat populer hingga saat ini. Bahkan banyak orang yang pertama kali belajar renang memulainya dengan gaya dada karena dianggap lebih mudah dan lebih aman. Dalam gaya dada, posisi tubuh berada dalam keadaan telungkup atau menghadap ke permukaan air dengan gerakan tangan dan kaki yang dilakukan secara bersamaan. Kepala biasanya muncul ke permukaan air setiap kali ingin mengambil napas. Karena itulah gaya dada ini sangat cocok untuk orang yang belum terlalu bisa menahan napas dalam air yang masih belajar teknik dasar berenang. Sekarang kita membahas tentang teknik dasar dari renang gaya dada. Yang pertama itu ada posisi tubuh. Posisi tubuh dalam renang gaya dada harus sejajar dengan permukaan air. Ini penting untuk mengurangi hambatan air dan membuat pergerakan lebih efisien. Tubuh tidak boleh terlalu tenggelam atau terlalu naik. Badan harus rileks agar bisa meluncur dengan lancar. Lalu yang kedua ada gerakan tangan. Gerakan tangan diawali dari posisi lurus ke depan, kemudian tangan dibuka ke samping dengan sedikit membentuk lingkaran, seperti sedang membuat gerakan setengah lingkaran. Setelah itu, tangan ditarik kembali ke dada dan diluruskan ke depan lagi. Gerakan ini berfungsi untuk mendorong tubuh agar tetap maju ke depan. Yang ketiga ada gerakan kaki. Gerakan kaki pada gaya dada sangat khas. Kaki ditekuk ke arah dalam, kemudian dibuka ke samping, lalu ditutup dan diluruskan. Gerakan ini disebut juga dengan tendangan gaya katak. Kaki sangat berperan penting dalam memberikan dorongan yang kuat ke depan. Pengambilan napas. Saat tangan ditarik ke arah dada, kepala diangkat untuk mengambil napas. Setelah itu, kepala kembali dimasukkan ke dalam air saat tangan diluruskan. Pengambilan napas harus dilakukan dengan cepat dan teratur supaya tidak kehabisan oksigen saat berenang. Dan yang terakhir, koordinasi gerakan. Semua gerakan tadi, tangan, kaki, dan napas harus dilakukan secara terkoordinasi. Biasanya urutan gerakannya adalah tangan bergerak, kepala naik mengambil napas, kaki menendang, lalu tubuh meluncur. Jika semua gerakan dilakukan dengan baik dan bersamaan, maka hasil renangnya akan lebih maksimal. Lalu ada kelebihan dan kekurangan gaya dada. Seperti halnya gaya renang lainnya, gaya dada juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu ada cocok untuk pemula karena tidak terlalu sulit. Napas lebih mudah diatur karena kepala sering berada di atas air. Gerakannya tenang dan tidak terlalu melelahkan. Cocok digunakan untuk renang santai atau rekreasi. Namun ada juga beberapa kekurangan, yaitu kecepatannya cenderung lambat dibandingkan gaya bebas atau gaya kupu-kupu. Kalau teknik gerakan kaki tidak benar bisa menyebabkan cedera atau rasa pegal, terutama di bagian lutut. Jika koordinasi antara tangan dan kaki tidak tepat, bisa membuat tubuh cepat lelah dan boros energi. Manfaat renang gaya dada tidak hanya baik sebagai olahraga, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beberapa manfaatnya yaitu ada melatih otot tubuh, terutama otot dada, bahu, punggung, perut, dan kaki. Yang kedua, meningkatkan kapasitas paru-paru karena kita dilatih untuk mengatur pernapasan dengan baik. Yang ketiga, mengurangi stres karena berenang dapat memberikan efek relaksasi dan menenangkan pikiran. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas dan kelenturan otot, terutama di bagian kaki dan tangan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh karena renang merupakan latihan kardiovaskular yang sangat baik. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa renang gaya dada adalah salah satu gaya paling mudah dan dapat dipelajari. Gaya ini cocok untuk pemula di semua kalangan usia.
mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Walaupun kecepatannya tidak secepat gaya bebas, tapi renang gaya dada tetap memberikan banyak manfaat kesehatan dan sangat cocok untuk pemula. Saya harap sebagai presentasi yang dapat saya videokan hari ini dapat membuat teman-teman semua bisa dapat lebih memahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.